Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jakarta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis debit banjir Sungai Ciliwung di Kota DKI Jakarta. Praktikum ini kami lakukan bersama yang beranggotakan Anugrah Putra Herdrianto, Ratulia Imafira, dan Satura Aditya Permana. Boleh next slide? Oke, untuk pendahuluan, sungai, yang kita tahu bahwa sungai itu merupakan salah satu sumber daya air yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjang, menunjang kebutuhan manusia seperti itu. Seiring dengan perubahan kondisi di wilayah sungai, perubahan tata guna lahan, dan pertumbuhan penduduknya, membuat sungai berfungsi tidak optimal dan sebagai mestinya. Dan berakibat timbulnya bencana, khususnya yaitu banjir. Boleh next slide? Oke, untuk tujuan dari praktikum ini, kami ambil untuk mendapatkan potensial lokasi terkait banjir di Kota Jakarta pada wilayah Kali Ciliwung, seperti itu. Dan yang kedua, untuk mendapatkan debit banjir rencana pada periode ulang 50 dan 100 tahun. Yang ketiga, yaitu dibutuhkan suatu perencanaan normalisasi atau mitigasi dari penampang Sungai Ciliwung, seperti itu. Boleh next slide? Nah, ini dia tampak dan gambar dari Sungai Ciliwung yang terjadi banjir. Boleh next slide? Yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Anugrah Putra. Metode pengerjaan menggunakan nekras. Metode ini dikerjakan untuk mencari jurnal terkait analisis banjir di Sungai Ciliwung DKI Jakarta. Menganalisis masalah banjir Sungai Ciliwung, mengumpulkan data untuk melakukan analisis hidrologi dan hidrolika, melakukan analisis hidrologi, menginput data untuk kebutuhan unsteady flow pada ekras, dan menginput debit aliran dan kemiringan dasar saluran pada steady flow data pada ekras. Next. Dan melakukan running pada steady flow analysis dan membuka view melihat hasil simulasi. Analisis hidrologi biasanya dipengaruhi oleh peristiwa yang luar biasa ekstrim, seperti hujan lebat, banjir, dan kekeringan. Peristiwa berbanding terbalik dengan frekuensi kejadiannya. Peristiwa yang luar biasa ekstrim kejadiannya sangat langka. Tujuan dari analisis frekuensi ini data hidrologi untuk melihat kaitannya besarnya peristiwa dengan frekuensi kejadiannya. Data hidrologi yang dianalisis bersifat independen dan terdistribusi secara acak dan bersifat statistik. Untuk mendapatkan perbedaan panjang data yang dipergunakan dalam analisis, frekuensi akan menghasilkan perkiraan hujan dengan kata ulang tertentu. Semakin panjang data yang digunakan, maka akan memberikan hasil yang semakin baik. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Satura Aditya Permana. Ini adalah data debit banjir kala ulang tahun ke-5, ke-10, 20, 50, dan 100. Debit banjirnya seperti berikut. Selanjutnya ada data-data untuk laporan ini. Yang pertama ada panjang saluran, yaitu 150 meter. Yang kedua ada lebar, yaitu 28,7 meter. Selanjutnya ada kedalaman, ada
13,97 meter. Setelah itu ada koefisien Manning-nya 0,02, slope-nya 0,0786, elevasi dasar di hilir plus 150, elevasi dasar di hulu plus 300 meter. Untuk mendapatkan hasil kalibrasi, maka dilakukan survei lapangan untuk mengukur kecepatan sesaat di penampang Sungai Ciliwung pada STA yang ditinjau. Berdasarkan hasil survei, diperoleh kecepatan rata-rata yaitu sebesar 1,242 meter per detik, sehingga didapatkan debit sebesar Aksen kali V sama dengan 264,538 dikali 1,242 sama dengan 328,556 meter kubik per detik. Ini adalah data titik stationing di hilir, yaitu di Bidara Cina dengan STA 150 dan di hulu di Cililitan dengan STA 300. Ini adalah pengaplikasian pada HECRAS. Selanjutnya adalah normalisasi banjir pada Sungai Ciliwung. Terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan praktikum kali ini adalah hasil penelitian menunjukkan besar debit banjir sebesar 916,716 meter kubik per second, di mana pada semua lokasi titik tinjauan mengalami banjir. Berdasarkan hasil analisis dari program HECRAS pada lokasi yang terjadi banjir, maka tidak perlu diadakan pendimensian ulang atau normalisasi pada penampangan sungai. Yang kedua, dalam analisis penampang sungai, menggunakan program HECRAS, dimensi yang telah direncanakan mampu menampung debit rencana di mana QS lebih dari QT. Terakhir saran, penelitian mengenai potensi banjir di wilayah daerah aliran sungai Ciliwung diharapkan menggunakan data-data yang lebih terbaru agar potensi banjir yang dihitung dapat sesuai dengan kenyataan di masa sekarang. Yang presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahkah? Saya kirim laporannya sama videonya. Boleh dimatiin dulu itunya.